Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 1 Mei 2022 merupakan pekan ketiga Paskah. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri dan Valentinus Geri. Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo dan renungan ditulis oleh Yohanes Willy. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 27b, sampai dengan ayat 32, dan ayat 40b, sampai dengan ayat 41. Setelah ditangkap oleh pengawal bait Allah, para rasul dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 5, ayat 11 sampai dengan 14. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 21, ayat 1 sampai dengan 19. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi,
Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, serta membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bertransformasi mengikuti Yesus.
Renungan dibawakan oleh Yohanes Willy. Masih dalam suasana Paskah, hari ini kita bisa belajar dari perubahan sikap salah seorang murid Yesus yang kemudian kita kenal sebagai paus pertama, yaitu Petrus. Dalam bacaan hari ini, kita melihat bagaimana Petrus bertransformasi secara total, berubah bukan hanya yang dilihat secara lahiriah, melainkan juga dari dalam dirinya. Seperti kata Yesus kepada Petrus dalam Yohanes bab 21 ayat 18, "Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Kira-kira apa maksudnya? Ini adalah gambaran perubahan besar. Ada dua jenis Simon dari orang yang sama, namun dengan sikap berbeda, yaitu yang sebelum bertransformasi dan yang sesudahnya. Dulu, Simon diperkenalkan oleh saudaranya, yaitu Andreas, bahwa Yesus inilah Mesias. Dia dipanggil oleh Yesus saat sedang menjala dan langsung mengikutinya. Relasi dengan Yesus yang begitu sederhana dipelihara oleh Simon. Ia dikenal sebagai murid Yesus yang selalu paling responsif, kerap berada di garda depan. Ia kemudian dipanggil dengan nama baru Petrus, si batu karang. Sikapnya teguh dan wataknya spontan. Simon Petrus bersama kawan-kawannya mengalami sendiri pelbagai peristiwa yang menakjubkan yang telah dilakukan Yesus Kristus. Dari mulutnya keluar pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Namun dari mulutnya pula keluar penyangkalan tentang relasinya dengan Sang Guru. Dapat dikatakan penyangkalan Petrus itu sebagai salah satu proses penyadaran diri tentang relasinya dengan Sang Guru yang menjadi hal yang amat disesalinya. Saat kaki Simon dibasuh oleh Sang Guru, ia diberi kebebasan penuh untuk mengasihi Yesus sebagaimana ia sendiri dikasihi oleh Sang Guru. Dan di tepi danau Tiberias, Yesus yang dicintainya menguatkan hatinya, dan disitulah Simon Petrus menyatakan cintanya yang serius kepada Kristus dengan 3 kali memberi jawaban positif atas pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mencintaiku?" Allah tetap menunjukkan kasih-Nya, walau Petrus telah jatuh bangun bersama dengan naik turun perjalanan imannya dalam prosesnya menjadi murid Kristus. Ia diingatkan kembali akan tugasnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Maka kemudian dengan kuasa Roh Kudus, Roh Yesus itu, Simon Petrus bersama teman-temannya dengan penuh semangat pergi mewartakan ke seluruh dunia dan melaksanakan karya keselamatan dari Roh Yesus yang terus mendampingi para penerus Petrus hingga kini. Tahun 64 Masehi, Petrus disalibkan. Konon dia sendiri yang meminta
agar disalibkan dengan posisi kepala ke bawah. Ia mengikuti jejak sang guru sampai mati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Paskah seharusnya membawa perubahan di dalam hidup kita. Berubah dari yang tadinya belum memiliki kebiasaan sebagai murid Kristus yang baik, menjadi memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kita selayaknya merefleksikan kesabaran Allah kepada Petrus yang dengan kerahimannya yang tanpa batas menerima Petrus kembali, bahkan tetap diberi kepercayaan untuk menjadi perpanjangan tangannya agar menggembalakan domba-dombanya. Kuncinya hanya satu, mau bertobat dan berbalik arah, serta membiarkan diri bertransformasi dalam naungan Roh Allah yang senantiasa membimbing kita. Pertanyaannya sekarang, maukah kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui gerejamu, Kau bimbing dan ajarkan kami untuk berubah dan bertransformasi seperti yang Kau kehendaki. Gereja telah mengajarkan kami untuk memiliki kebiasaan menjadi murid-Mu yang baik. Berilah kami kekuatan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mewujudkan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai murid-Mu yang setia, sehingga kami sungguh menjadi perpanjangan tangan-Mu yang berguna dan produktif seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.